Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Injil pagi hari ini. Doa dan harapan saya semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Ayat renungan kita pada hari ini terdapat di kitab Roma 6 ayat 13 dan 18. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jikalau kita menyadari bahwa kita orang berdosa yang karena kasih-Nya dan pengampunannya telah menyelamatkan kita dalam hidup ini, maka sudah seharusnya kita mensyukuri dan berterima kasih atas pertolongan yang sudah kita terima dalam hidup ini. Namun sayang, seringkali orang percaya dalam hidup keimanannya tidak diimbangi dengan adanya perubahan dalam hidupnya yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Mereka masih hidup dalam dosa. Mereka masih hidup secara agamawi yang seolah-olah kudus dan beriman, tetapi nyatanya masih hidup dalam dosa. Hal ini dalam pandangan saya sangat mengecewakan hati Tuhan. Dan sejujurnya Tuhan tidak akan mengangkat kita pada kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Hidup mereka seringkali saya melihat masih jatuh bangun dalam dosa. Mereka belum bisa mengalahkan dosa. Mengapa hal tersebut terjadi di antara orang Kristen? Karena mereka masih menganggap enteng arti keselamatan kekal di dalam Tuhan. Mereka masih senang dalam hal keduniawian yang ujungnya melihat tubuh ini menuruti keinginannya. Pada kesempatan ini, Rasul Paulus mengajarkan pada kita orang percaya untuk menyerahkan tubuh yang fana ini untuk menjadi senjata-senjata kebenaran bagi kemuliaan Allah. Lalu bagaimana cara kita untuk melakukan hal tersebut? Di antaranya Rasul Paulus menghendaki agar kita yang pertama, hidup tidak boleh bertekun lagi dalam dosa, sudah harus mati dalam dosa. Ada di ayat 1 dan ayat 2. Sama halnya dengan baptisan yang dilakukan oleh banyak orang percaya, adalah lambang aklamasi diri kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah mati bagi dosa. Dan sudah menjadikan kita sebagai manusia yang menang dari dosa. Seperti ada pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang. Jadi tubuh yang fana ini akan dikendalikan oleh pertolongan Roh Kudus agar tidak lagi diperhamba oleh dosa. Adapun dosa yang dimaksud ada di Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Poin yang kedua, yaitu hidup sebagai manusia ciptaan yang baru. Seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, ada di ayat 4. Adapun salah satu syarat kebangkitan yaitu jika kita menyatukan diri seperti kematian Tuhan. Kita orang percaya terus mengisi pikiran dan hati ini dengan kebenaran Injil, sehingga melalui proses dalam pertolongan Roh Kudus kita bisa menghidupi kebenaran Injil. Adapun tolok ukur yang menjadi acuan ada di kitab Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 tentang buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Secara aplikatif, tubuh yang fana ini bisa kita gunakan untuk melayani Tuhan di gereja lokal kita. Misalnya jadi pengurus diakonia, ketua-ketua komcil, jadi pengurus C-Market di wadah Biskom, jadi worship leader atau singer yang bisa jadi berkat bagi jemaat gereja kita. Yang ketiga yaitu mengimani bahwa kita sudah hidup bersama dengan Dia, Immanuel, Allah beserta kita, ada di ayat 8. Dengan merasakan dan mengimani atas penyertaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, sudah semestinya jika tubuh yang fana ini mau kembali kepada perbuatan dosa, maka secara naruliah ada bisikan Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk tidak melakukannya. Jadi tidak ada kata Kristen tomat yang artinya tobat terus umat lagi. Dengan menyadari kuasa Roh Kudus yang akan menolong segala pergumulan hidup kita di dunia ini, maka kuasa dosa sudah tidak dapat lagi menggoda kita untuk kembali menjadi manusia lama kita tumbuh kembali. Jadi pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, selama Tuhan masih beri kesempatan hidup di dunia ini, mari serahkan anggota tubuh ini sebagai senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Gunakan tubuh yang fana ini untuk kemuliaan Tuhan dengan cara hidup tidak bertekun lagi dalam dosa, hidup menjadi manusia ciptaan baru, dan memberi ruang dalam hati kita untuk Yesus tinggal dalam diri kita. Niscaya hidup kita akan dibawa dari kemenangan menuju kepada kemenangan oleh karena kasih karunia Tuhan beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di surga yang mulia, terima kasih atas kabar baik yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami mau hidup dalam perkenanan-Mu dengan terus belajar hidup seturut dengan kehendak-Mu untuk memuliakan nama-Mu melalui tindakan, ucapan, dan tubuh kami yang fana ini. Aku mohon pimpinan-Mu ya Roh Kudus untuk hidup menjadi alat kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.